Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa ya, di edisi tetap di general reading. Kepoin dia. Bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi padamu? Oke, di sini kita sudah siapkan 4 pilihan ya. Ada berdasarkan golongan darah. Kita akan lihat karakter sahabat semua menurut pilihan kalian ya. Ada golongan darah A, B, AB dan O. Oke. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa kepada Sang Pemilik alam semesta, karena kuasanya membolak-balikkan hati manusia. Oke, silahkan dipilih. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, kita akan mulai untuk file yang pertama ya. Bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi padamu? Di sini ada golongan darah A. Ini adalah golongan darah ya. Kita akan maknai tentang karakter seseorang yang bergolongan darah A. Ini adalah pilihan kalian. File yang pertama. Golongan darah A ya, seseorang yang memiliki golongan darah A biasanya sensitif, kooperatif, emosional, ya, bersemangat dan pintar, ya. Mereka yang bergolongan darah A adalah seseorang yang sabar, setia dan cinta damai. Namun sifatnya terkadang terlalu sensitif sehingga membuat terlihat lemah. Mereka juga sosok yang tidak suka melanggar aturan yang ada. Ya. Orang dengan golongan darah A bisa dibilang adalah sosok yang perfeksionis. Hal ini karena mereka sangat suka kerapian dan kebersihan ya. Orang dengan golongan darah ini juga mudah stres sehingga memiliki tingkat hormon atau kortisol atau stres yang tinggi ya. Ciri-ciri orang bergolongan darah A ya, berdasarkan kepribadian umum ya ini ya. Di antaranya baik hati, ya, pemalu, perhatian, dan ada keras kepala juga ya. Sopan, dapat diandalkan ya, dan terlalu sensitif. Perfeksionis, pemalu, tanggung jawab, mudah cemas dan pendiam. Kebanyakan seperti itu seseorang yang bergolongan darah A. Oke. Ini hanya pengetahuan tambahan, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Sekarang berdasarkan menebar kartunya, bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi padamu? Harapan, mempunyai harapan dia. Ya, ingin membuka lembaran baru bersama kamu, melupakan masa lalunya. Ya. Dia tidak terlalu bahagia sih sebetulnya. Ya, tetapi dia akan selalu mengerti posisi dia, ya, apapun itu, dan sedikit emosional, mempunyai harapan untuk kamu, ingin membuka lembaran buat kamu, kendati tidak terlalu bahagia bersama kamu ya, tapi dia di sini ada yang terbalik, dia bisa memberikan sebuah kepastian buat kamu tentang sebuah keinginan, karena dia itu lebih memakai intuisi ya, memakai intuisi artinya gini, menggunakan kata hati seperti itu ya. Jadi ini loh seseorang yang mempertanyakan, berharap sama kamu suatu saat nanti, atau ingin membuka lembaran baru sama kamu, kendati nanti misalkan ya mimpinya itu tidak bahagia bersama kamu, tidak seperti yang dia inginkan, bisa bahagia dengan kamu tetapi ternyata di luar ekspektasi kayak gitu, tetapi dia tetap akan memberikan kepastian untuk kamu, untuk selalu ada buat kamu, karena dia tuh dengan intuisi hatinya gitu loh, dengan hati kecilnya dia berbicara bahwa aku mau sama kamu, berharap sama kamu suatu saat bisa membuka lembaran baru, seperti itu. Walaupun sekarang mungkin sama kamu tidak terlalu kayak orang cuek gitu, tidak terlalu peduli, sepertinya seperti itu, tapi tidak dalam dasar hati kecil dia ya. Oke. File 1 semoga bisa menjadi motivasi ya, menjadi antisipasi pembelajaran apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi dia. Oke.
God bless you. File 1, bye. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Di sini ada huruf B atau golongan darah B. Bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi padamu? Ada golongan darah B. Kita hanya ini adalah sebagai pengetahuan tambahan ya, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya. Golongan darah B, kita akan coba memaknainya. Golongan darah B, seseorang dengan golongan darah B biasanya itu sangat kreatif ya, serta cepat dalam mengambil keputusan. Biasanya mereka memiliki cara untuk menempatkan diri menjadi sesuatu yang difokuskannya. Namun ya, orang dengan golongan darah B tidak pandai melakukan sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Jika ia mengerjakan sesuatu, ia akan fokus terhadap satu hal saja. Seperti itu ya. Orang dengan golongan darah B sangat bijaksana dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Mereka adalah sosok yang dapat diandalkan bagi banyak orang. Namun ya, terkadang mereka egois dan tidak kooperatif. Kepribadian untuk golongan darah B meliputi seperti kayak penasaran, sok pengen tahu, kepo, santai ya. Santai yang pasti ya. Kreatif, ceria, aktif dan ramah terhadap orang lain. Tetapi golongan darah B juga mempunyai sifat buruk ya di sini ya. Sifat buruk seseorang dengan golongan darah B itu yaitu suka berubah-ubah atau plin-plan, egois, sulit kooperatif ya, dan tidak dapat diprediksi. Golongan darah B. Kamu golongan darah B kah? Ada sesuatu yang dimaknai di sini tuh yang harus kamu perubah atau kamu rubah seandainya nilai-nilainya negatif, kamu coba menjadi itu aku banget, dan kalau memang harus kamu perbaiki ya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi ya padamu? Ada belenggu di sini. Ada the express this. Ada Queen of Wands, ada Ace of Swords, ada Ace of Pentacle. Ada belenggu seseorang kamu cinta ini dalam pikirannya ya. Yang pasti kamu itu terlalu sempurna buat dia, terlalu baik buat dia, sehingga dia membuat seperti ini tuh tidak suka. Karena apa? Dia merasa tidak suka, tidak cocok, maksudnya seperti itu, tidak cocok dengan kamu. Itu yang ada di pikiran dia. Tetapi dia akan menggunakan peluang seandainya dia dikasih peluang. Seperti itu. Dia tahu kamu sayang sama dia, dia tahu kamu perhatian sama dia. Tetapi menurut dia ya ada belenggu di pikiran dia, yaitu tentang perbedaan kamu dengan dia. Ya, seperti itu. Mungkin kamu levelnya lebih tinggi dari dia, atau penghasilannya lebih banyak, seperti itu ya. Status kamu lebih, atau intelektualnya atau brainnya lebih pintar sama lebih unggul dari dia, yang membuat dia itu merasa tidak cocok, atau bisa dibilang minder ya, rendah diri, seperti itu. Itu selalu mengganggu pikirannya. Itu yang ada di pikirannya. Tetapi ya, dia akan menggunakan peluang yang kamu berikan, seperti itu. Yaitu peluang kamu sayang sama dia kan. Nah, dia akan mencoba untuk mengisi peluang itu untuk menjadi sebuah kasih sayang, menempatkan diri gitu loh, kayak menyesuaikan diri, seperti itu. Ada alasan dia kenapa merasa tidak cocok, atau merasa kalau dia agak-agak bukan nggak terlalu respon ya, dia respon, cuman ada perasaan minder di pikiran dia gitu, seperti itu ya. Ini perasaan dia tentang kamu, orang yang kamu sayangi. Ini perasaan dia tentang orang yang kamu sayangi. Oke, kedua, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kamu akan menjadi lebih baik, mungkin akan menjadi lebih bisa mengerti keadaan dia mungkin, dan kamu mungkin akan bisa memberikan gambaran bahwa segala sesuatu tidak ada batasan atau tidak ada belenggu ya. Oke, file 2. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi padamu ya.
Golongan darah AB di file yang ketiga. Golongan darah AB ya, orang dengan golongan darah AB biasanya dikenal misterius. Beberapa orang berpikir jika ia memiliki kepribadian ganda karena campuran dari golongan darah A dan golongan darah B. Ya, orang dengan golongan darah AB mudah berteman. Hal ini dikarenakan sifatnya yang asyik, sehingga tidak bosan melakukan aktivitas bersamanya. Namun, mereka sangat sulit untuk menangani stres dalam dirinya. Seseorang dengan golongan darah AB ya, juga sangat berhati-hati saat berurusan dengan orang lain, namun memiliki rasa empati yang baik. Orang-orang ini juga memiliki keterampilan analitis dan logis yang luar biasa. Ciri kepribadian umum seseorang dengan golongan darah AB ya, diantara dapat dipercaya, mudah beradaptasi, kreatif, perhatian, dan memiliki semangat yang tinggi. Sifat buruk daripada darah AB yaitu sulit dimengerti, tidak bertanggung jawab, egois, dan pelupa. Seperti itu ya. Oke, sekarang Gunes akan tebar kartunya. Bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi padamu? Di sini ada ada Page of Swords, sorry. Ada Four of Wands, ya. Ada The Star, ada Two of Cup, dan ada X of Wands. Bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi padamu? Ragu-ragu, dalam pikirannya terlalu bergelayut keraguan. Ya, dalam pernikahannya pun dia seperti itu. Ya, tetapi dia bagi kamu ya, bagi kamu dia adalah motivasi, bagi kamu adalah dia semangatmu ya. Tapi untuk dia sendiri, untuk komitmen ya, dia is oke. Dia ingin berkomitmen dengan kamu, dia ingin menikah dengan kamu, tapi terkadang ada rasa ragu-ragu, mampu nggak ya dia untuk aku, seperti itu. Atau mampu nggak aku untuk dia gitu, maksudnya dia kamu ya. Ini yang ada di pikiran dia. Jadi dia tuh kayak ragu-ragu, sebetulnya dia ingin menikah sama kamu, ingin hidup bersama kamu, karena dia punya komitmen di sini dan punya rencana bahwa kamulah cahaya hidupnya, seperti itu. Dia tidak mencintai, tapi justru dia sayang banget sama kamu ya. Walaupun komitmen ini sempat terkoyak gitu ya, karena keraguan ini ya. Dia orang yang kamu sayang itu selalu ragu-ragu sama kamu gitu loh. Dia ingin menikahi kamu, iya, ingin serius sama kamu, iya. Cuman dia nggak bisa menampakkan semua itu, karena dia kan termasuk golongan yang mistis gitu ya, misterius. Cinta tapi bisa bilang nggak cinta, sayang tapi bisa bilang nggak sayang, karena dia bisa dibilang pelin-pelan ya. Bukan pelin-pelan, tetapi dia kurang bertanggung jawab ya, terlalu egois. Nah, ini orang yang mempertanyakan itu ya. Oke, dia mempunyai sebuah rencana, entah apa rencana itu, kita lihat nanti aja. Ikutin aja perjalanan asmara kalian, atau orang yang kamu sayang ini mau mengajak kamu kemana, tapi yang pasti dia ada keinginan untuk menikahi kamu, tetapi masih ragu-ragu saat ini karena dia merasa apa mampu untuk kamu gitu loh. Oke ya, file 3. God bless you. Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Gunes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi padamu di file yang keempat ya. Kita akan menebar kartu, tapi sebelumnya kita akan coba maknai dulu apa sih karakter seseorang, bagaimana sih karakter seseorang yang bergolongan darah O ya. Oke. Golongan darah O ya, seseorang dengan golongan darah O biasanya pemberani, supel dan rajin. Mereka memiliki standar yang tinggi dalam melakukan hal ya, segala hal pasti. Malah segala hal, bukan hal saja, tapi segala hal. Ya. Dia melakukan secara standar tinggi ya. Orang dengan golongan darah O juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Mereka cuek dan tidak peduli dengan hal-hal yang mengganggunya. Selain itu, mereka juga baik hati dan penuh kasih sayang. Seseorang dengan golongan darah O fleksibel ya, dan mudah bekerja dalam keadaan apapun.
bahkan dalam situasi yang sulit. Hal ini yang membedakan dengan golongan darah lainnya. Dengan golongan darah O juga sangat membenci ketidakjujuran. Kepribadian umum seseorang dengan golongan darah O yaitu memiliki jiwa pemimpin, percaya diri, ramah, setia, dan memiliki semangat yang tinggi dan dapat diandalkan pastinya, ya. Sifat buruknya daripada golongan darah O yaitu mudah cemburu, kasar, tidak tepat waktu, dan sombong. Oke. Golongan darah O. File yang keempat, ya. Berdasarkan menebar kartunya. Ya, semua ini adalah sebagai pemberi kayak pengetahuan tambahan aja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, ya. Oke. Bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi padamu? Ada Nine of Cups. Kebahagiaan, cinta yang banyak, kerinduan, ya. Tetapi dia masih mempertimbangkan. Kenapa? Seiring waktu, ya, semua akan berjalan begitu cepat. Karena dia sudah mempunyai rumah tangga, ya. Itu yang menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau ditanya cinta sama kamu, iya. Sayang sama kamu, iya. Tapi dia masih mempertimbangkan hubungan ini. Kenapa? Karena dia mempunyai rumah tangga. Seiring waktu itu, ya, kamu harus ngerti bahwa kalian berdiri dengan orang yang sudah mempunyai rumah tangga. Ini untuk sebagian, tetapi ada juga yang seiring waktu, ya, dia itu sifatnya kan sekarang rileks, mungkin sama kamu tuh rileks, terlalu santai gitu, terlalu santai, selalu tidak terlalu menggebu-gebu atau tidak terlalu fokus, atau kamu mungkin bisa dibilang tidak menjadi prioritas dia, ya, tetapi santai, ya. Memang seseorang ini santai karena dia sendiri masih dalam masa mempertimbangkan cinta kamu, cinta rumah tangganya, cinta istrinya, cinta orang sebelum kamu, ya, seperti itu, ya. Tapi untuk yang single parent atau lajang, dia menyayangimu dan dia mempertimbangkan untuk mengambil sebuah keputusan lebih cepat, ya. Dia ingin menikahi kamu. Dia selalu berdoa setiap malam. Itu untuk yang single parent, untuk yang lajang, ya. Tapi ya, untuk yang berdiri dengan rumah tangga orang, dia lebih santai, tidak terlalu prioritasin kamu, ya. Oke, file 4. Semoga bisa menjadi antisipasi. Jadi perasaan dia, orang yang kamu sayangi, seperti ini, ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang terbaik buat kalian dan bisa mengerti bagaimana kalian menempatkan diri, ya. Ya, untuk yang single parent atau lajang-lajang, semoga disemogakan. Buat yang berdiri dengan sosok yang sudah mempunyai keluarga atau rumah tangga atau pasangan, ya, indahnya seperti itu kalimatnya. Sebagai pembelajaran, sebagai antisipasi, motivasi seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, ya, tetap bersandar pada sang pemilik alam, sang pemilik kuasa, karena hanya Allah atau Tuhan sang pemilik alam semesta yang memiliki kuasa membolak-balikkan hati manusia. Dan prediksi ini adalah sebagai clue saja, tidak untuk dijadikan sebagai acuan sehari-hari, ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini, ya. Semoga bisa menjadi channel yang bermanfaat, channel yang menjadi pilihan, dan God bless you, ya. Allah selalu memberkatimu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi padamu? Di file yang keempat, ya. Kita akan menebar kartu. Tapi sebelumnya kita akan coba maknai dulu. Apa sih karakter seseorang? Bagaimana sih karakter seseorang yang bergolongan darah O? Ya, oke. Golongan darah O, ya, seseorang dengan golongan darah O biasanya pemberani, supel, dan rajin. Mereka memiliki standar yang tinggi dalam melakukan hal, ya, segala hal pasti. Malah segala hal, bukan hal saja, tapi segala hal, ya. Dia melakukan secara standar tinggi, ya. Orang dengan golongan darah O juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Mereka cuek dan tidak peduli dengan hal-hal yang mengganggunya. Selain itu, mereka juga baik hati dan penuh kasih sayang. Seseorang dengan golongan darah O fleksibel, ya, dan mudah bekerja dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi yang sulit. Hal ini yang membedakan dengan golongan darah lainnya. Dengan golongan darah O juga sangat membenci ketidakjujuran.
Kepribadian umum seseorang dengan golongan darah O yaitu memiliki jiwa pemimpin, percaya diri, ramah, setia, dan memiliki semangat yang tinggi dan dapat diandalkan pastinya ya. Sifat buruknya daripada golongan darah O yaitu mudah cemburu, kasar, tidak tepat waktu, dan sombong. Oke. Golongan darah O. File yang keempat ya. Berdasarkan menebar kartunya. Ya, semua ini adalah sebagai pemberi kayak pengetahuan tambahan aja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya. Oke. Bagaimana perasaan orang yang kamu sayangi padamu? Ada Nine of Cups. Kebahagiaan, cinta yang banyak, kerinduan ya. Tetapi dia masih mempertimbangkan. Kenapa? Seiring waktu ya, semua akan berjalan begitu cepat. Karena dia sudah mempunyai rumah tangga ya. Itu yang menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau ditanya cinta sama kamu, iya. Sayang sama kamu, iya. Tapi dia masih mempertimbangkan hubungan ini. Kenapa? Karena dia mempunyai rumah tangga. Seiring waktu itu ya, kamu harus ngerti bahwa kalian berdiri dengan orang yang sudah mempunyai rumah tangga. Ini untuk sebagian, tetapi ada juga yang seiring waktu ya, dia itu sifatnya kan sekarang rileks, mungkin sama kamu tuh rileks, terlalu santai gitu, terlalu santai, selalu tidak terlalu menggebu-gebu atau tidak terlalu fokus, atau kamu mungkin bisa dibilang tidak menjadi prioritas dia ya, tetapi santai ya. Memang seseorang ini santai karena dia sendiri masih dalam masa mempertimbangkan cinta kamu, cinta rumah tangganya, cinta istrinya, cinta orang sebelum kamu ya, seperti itu ya. Tapi untuk yang single parent atau lajang, dia menyayangimu dan dia mempertimbangkan untuk mengambil sebuah keputusan lebih cepat ya. Dia ingin menikahi kamu. Dia selalu berdoa setiap malam. Itu untuk yang single parent, untuk yang lajang ya. Tapi ya untuk yang berdiri dengan rumah tangga orang, dia lebih santai, tidak terlalu prioritasin kamu ya. Oke, file 4. Semoga bisa menjadi antisipasi. Jadi perasaan dia, orang yang kamu sayangi, seperti ini ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang terbaik buat kalian dan bisa mengerti bagaimana kalian menempatkan diri ya. Ya, untuk yang single parent atau lajang-lajang, semoga disemogakan. Buat yang berdiri dengan sosok yang sudah mempunyai keluarga atau rumah tangga atau pasangan ya, indahnya seperti itu kalimatnya. Sebagai pembelajaran, sebagai antisipasi, motivasi seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Ya, tetap bersandar pada sang pemilik alam, sang pemilik kuasa, karena hanya Allah atau Tuhan sang pemilik alam semesta yang memiliki kuasa membolak-balikkan hati manusia. Dan prediksi ini adalah sebagai clue saja, tidak untuk dijadikan sebagai acuan sehari-hari ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini ya. Semoga bisa menjadi channel yang bermanfaat, channel yang menjadi pilihan, dan God bless you ya. Allah selalu memberkatimu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.